Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu transformasi paling heboh di dunia retail Indonesia. Sebuah nama yang udah akrab banget sama kita puluhan tahun, tiba-tiba ganti. Yap, kita akan bongkar cerita di balik Asieko, wajah baru dari PT Aspirasi Hidup Indonesia. Coba deh bayangin, merek yang mungkin dari kecil kita udah tahu, tempat pertama kali beli perkakas atau perabotan rumah, tiba-tiba hilang gitu aja. Ini yang terjadi sama Ace Hardware di Indonesia. Nah, pertanyaan gedenya, kenapa sih merek sekuat itu kok dilepas? Ada apa ini? Oke, mari kita selami ceritanya. Ini bukan kisah kegagalan loh, justru sebaliknya. Ini adalah sebuah manuver bisnis yang udah dihitung matang-matang. Kita bakal lihat gimana perpisahan ini justru jadi langkah strategis buat masa depan mereka. Nah, buat ngerti keputusannya, kita harus paham dulu model bisnis mereka selama ini. Jadi, hampir 3 dekade, PT Aspirasi Hidup Indonesia, atau kita sebut aja AHI, itu beroperasi di bawah perjanjian lisensi. Gampangnya mereka itu nyewa nama besar Ace Hardware. Tentu ini bikin mereka langsung dikenal, tapi ada harganya. Dan harganya itu nggak main-main. Coba lihat angka ini. Ini adalah biaya royalti yang dibayar AHI ke Amerika Serikat cuma di tahun 2023 aja. Hampir 40 miliar rupiah. Gede banget kan? Nah, kuncinya di sini. Ini bukan bayar sekali doang. Ini tuh kayak biaya langganan tahunan yang terus-terusan motong keuntungan. Jadi, dengan stop perjanjian ini, itu ibaratnya langsung hapus satu pos pengeluaran raksasa dari pembukuan mereka. Selamanya. Efisien banget kan? Dan inilah hasilnya. AHI memperkenalkan identitas baru mereka, Azco. Sejak awal 2025, nama ini jadi tanda babak baru. Mereka jadi lebih mandiri, punya kontrol penuh atas merek mereka sendiri. Direktur perusahaannya, Pak Gregory Wijaya, juga ngejelasin dengan gamblang. Intinya tuh soal relevansi. Dengan nama AZK, mereka jadi lebih bebas, lebih lincah buat menyesuaikan diri dengan pasar Indonesia tanpa harus terikat aturan dari pusat global lagi. Tentu aja perubahan segede ini nggak gratis. Pasti ada ongkosnya. Yuk sekarang kita lihat gimana transisi ini ngasih guncangan, ya sebut aja guncangan jangka pendek ke keuangan perusahaan. Dan ini dia angkanya yang bikin kaget banyak orang. Di kuartal pertama 2025, laba bersih perusahaan anjlok hampir 31% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini jelas langsung bikin heboh dan orang jadi bertanya-tanya. Ngeliat angka tadi, wajar banget kalau muncul pertanyaan ini. Apa jangan-jangan keputusan ngelepas As Hardware itu blunder? Nah, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Nah, ini dia penjelasannya. Ada 2 alasan utama kenapa labanya turun, dan dua-duanya ini udah diperkirakan. Pertama, biaya iklan buat kenalin AZCO ke seluruh Indonesia itu bengkak banget. Wajar kan? Kedua, ada pergeseran waktu bayar THR. Tahun lalu di kuartal 2, sekarang di kuartal 1. Jadi bebannya numpuk di awal, artinya ini penurunan yang udah direncanakan. Dan grafik ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Lihat deh proses pemulihannya. Dari 141 miliar di kuartal pertama, labanya loncat lebih dari 2 kali lipat di kuartal 2. Dan naik terus di kuartal 3. Ini bukti kalau guncangan di awal itu memang cuma sementara. Mesinnya udah panas lagi. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Dengan identitas baru, AZCO juga punya strategi pertumbuhan baru. Dan kuncinya adalah mereka mulai melirik keluar ibu kota. Data di tabel ini adalah jantung dari strategi mereka. Coba fokus ke kolom SSJ ya, itu ngukur pertumbuhan di toko-toko yang udah ada. Dan datanya jelas banget, Jakarta yang notabene pasar terbesar mereka, pertumbuhannya malah minus. Sementara itu, pertumbuhan paling kencang justru datang dari luar Pulau Jawa, sampai 4,7%, ini sinyal kuat. Pasar Jakarta udah jenuh, potensi emasnya sekarang ada di daerah-daerah. Nah, ini dia senjata rahasia mereka. Sekitar 75% produk yang mereka jual itu merek punya mereka sendiri. Pasti kenalkan sama Crisbo, Class, atau Stora. Ini bikin mereka punya kontrol penuh atas kualitas, harga, dan yang paling penting, margin keuntungan. Mau nama tokonya apapun, produk jagoannya tetap sama. Tapi pas AZK lagi asik-asiknya memulai babak baru, tiba-tiba muncul kejutan. Cerita ini ternyata punya plot twist yang nggak disangka-sangka. Benar sekali, merek Ace Hardware yang baru aja mereka lepas, bakal balik lagi ke Indonesia.
Kali ini dipegang sama perusahaan lain. Ini jelas bakal menciptakan skenario persaingan yang super menarik. Jadi, inilah panggung pertarungan yang bakal kita saksikan. Di satu sudut, ada ASKO dengan jaringan 240 lebih tokonya yang udah tersebar di mana-mana dan kekuatan merek-merek internalnya. Di sudut lain, ada Ace Hardware versi baru yang dipegang sama raksasa retail MAPI yang jago banget di segmen premium dan tentunya punya kekuatan nama merek global. Bakal seru ini. Dengan semua dinamika ini, gimana kita sebagai investor harus melihat perusahaan ini ya? Ini benar-benar kayak di persimpangan jalan klasik antara resiko dan potensi keuntungan. Risikonya jelas ada. Sahamnya baru aja dikeluarin dari indeks paling bergengsi, LQ45, dan persaingan bakal makin ketat. Tapi imbalannya juga menggoda banget. Valuasi atau harga sahamnya sekarang ini lagi murah di bawah rata-rata historisnya, dan kondisi keuangan mereka sehat banget dengan cadangan kas yang melimpah. Dan ini dia salah satu imbalan yang paling nyata. Angka ini adalah dividend yield atau imbal hasil dividen mereka. Angka yang sangat-sangat menarik. Biar ada gambaran, angka 8,26% itu artinya mereka ini salah satu perusahaan paling royal bagi-bagi dividen di seluruh sektor retail. Ini bisa dibilang kompensasi yang gede buat investor yang mau sabar nungguin melewati masa-masa ketidakpastian ini. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Apakah pasar saat ini terlalu fokus sama tantangan jangka pendeknya, kayak biaya rebranding dan kompetisi baru, dan malah jadi nggak lihat fundamental jangka panjangnya, yaitu sebuah perusahaan yang sekarang lebih efisien, punya strategi pertumbuhan yang jelas, dan valuasi yang menarik? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.